Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah. Sebelum Ustadzah mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Siapa Mbak Ketua kelas? Ya. Istiqdadan berdoaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Semua masih semangat ya? Ya, ini semua masuk semua ya? Ibnati ada ya? Kemudian Kalin, semua tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum mulai, Ustadzah sampaikan motivasi hari ini. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Tepuk semangat. Nah, ya, aplaus untuk kita semua. Ya, yang kita pelajari hari ini kompetensi dasarnya adalah KD.48. Indikator yang akan dicapai ini ya. Ya, sebelumnya masih ingat dengan materi sebelumnya? Menelaah struktur dan kebaikan. Ya, sip. Aplaus untuk Mbak Kalin. Nah, ketika menyampaikan tanggapan harusnya bagaimana? Dengan bahasa yang santun, yang sopan, gitu ya. Kita ingat lagi kemarin struktur teks tanggapan ya. Bagian pertama, jadi paragraf 1 teks tanggapan itu namanya bagian pembukaan, ada evaluasi. Namanya adalah evaluasi, yaitu bagian pembukaan. Biasanya ini di paragraf 1 ya. Berisi pernyataan umum tentang apa yang akan disampaikan penulis mengenai hal yang dikritisi. Misalnya tadi mengkritisi tentang UU Cipta Kerja. Berarti yang bagian 1, bagian pembukaannya adalah tentang RUU Cipta Kerja adalah undang-undang yang berisi apa gitu ya. Itu di bagian pembukaan. Kemudian teks yang paragraf 2 itu adalah deskripsi teks strukturnya. Ya, ini bagian intinya. Jadi memuat informasi tentang data-data dan pendapat yang mendukung atau melemahkan. Jadi kelebihannya RUU itu, kemudian kelemahannya apa, itu diungkapkan di paragraf 2 atau 3 dan seterusnya. Kemudian nanti bagian penutupnya namanya penegasan ulang. Biasanya ada kata jadi, dengan demikian gitu ya, ditegaskan lagi, itu berupa simpulannya. Tuh, kalau misalnya kita menanggapi film atau novel atau puisi atau karya yang lain, lukisan misalnya gimana? Ya sama aja ya. Bagian evaluasi berarti nanti berisi pernyataan umum, misalnya lukisan bertema seorang wanita yang berada di masjid dan sebagainya misalnya. Terus deskripsi teksnya, jadi kelebihan kekurangan dari lukisan itu di paragraf berikutnya. Di paragraf terakhir berarti simpulan bagaimana lukisan itu. Gitu. Paham ya struktur teks tanggapan ya? Kita sudah bahas kemarin ini. Nah, unsur teks tanggapan itu intinya ada permasalahan yang dikritisi dan ada kritikan, yaitu masukan atau berupa tanggapan berupa pujian. Itu ya. Nah, langkah-langkah menyusunnya bagaimana? Nanti yang pertama kalian menentukan objeknya dulu. Kayak tadi, mau memberi tanggapan tentang lukisannya Ustadz Mario misalnya. Karena beliau kan sarjana seni ya, pintar melukis. Misalnya tahap 1 menentukan objeknya, misalnya lukisan Ustadz Mario. Yang kedua, menggambarkan tadi rincian dari objeknya. Kemudian kelemahan-kelebihannya. Lukisan atau patungnya bagus dan sebagainya itu ya. Kemudian yang ketiga, setelah menilai kelebihan dan kekurangannya, yaitu disimpulkan. Dari kelebihannya apa, kekurangannya disimpulkan. Itu langkah-langkahnya. Ya, sekarang langsung saja kita mulai action. Saya akan membentuk kelompok. Bentuk kelompoknya cara yang tidak biasa ini. Kalian nanti mengambil satu-satu ya, mengambil kertas di sini. Yuk. Ya. Kalian
silakan suarakan apa yang ada di kertas kalian. Yang bebek berarti kalian nggak boleh ngomong aku bebek gitu, nggak, tapi kuek 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 gitu. Silakan mencari kelompoknya, terus setelah mencari kelompoknya ketemu, kursinya didekatkan kelompoknya ya. Jadi nanti dua-dua, berpasangan dua-dua. Ayo segera ketemu dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Sudah? Kemudian di diskusi ini nanti kalian tetapkan peran, satu orang berperan sebagai tuan rumah, satu orang berperan sebagai tamu. Ya, sekarang saya akan membagikan LKPD. Satu kelompok sudah beri satu LKPD. LKPD ini berisi petunjuk kalian nanti apa yang harus dilakukan. Jadi nanti kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalian saya beri waktu diskusi 30 menit. Yang pertama nanti kalian membuat rancangan atau kerangkanya, kemudian kalian tulis di lembar jawab ini kerangkanya teks diskusi dari film yang Ustazah putarkan. Dari kerangka ini dibuat teks tanggapan dengan struktur yang tadi Ustazah jelaskan kembali. Jadi yang paragraf pertama berisi evaluasi, kemudian paragraf 2 deskripsi kelebihan kelemahannya, paragraf 3 berisi penegasan ulangnya, simpulannya. Jadi yang pertama kalian menyimak film yang Ustazah putarkan berikut ini. Kalian nanti bisa menulis di ore-orean dulu unsur intrinsiknya. Kalian nanti menanggapi, membuat kritikan, sanggahan, pujian tentang unsur intrinsik film ini. Sekarang kalian buka LKPD-nya, kemudian ikuti langkah-langkah di situ. Kalian berdiskusi dengan pasangan kalian tentang merancang dan menyusun teks tanggapan. Yang berperan sebagai tamu nanti bertugas bertamu ke kelompok lain. Tuan rumah tetap di kelompoknya menjelaskan kepada yang bertamu. Waktunya 30 menit sudah selesai, berarti sekarang saatnya yang berperan menjadi tamu siap-siap untuk berkunjung ke rumah temannya yang lain. Tema film ini sangat menarik karena pemuda ini sangat totalitas dalam berakting. Latar filmnya bagus, tapi sangat disayangkan di latar awal yaitu kamar, pencahayaan dan tata lampu kurang diperhatikan. Film Yamere atau Suatu Hari merupakan film pendek pemenang festival FSECO yang bercerita tentang penghijauan kembali juga kepedulian terhadap lingkungan. Kalian luar biasa sekali, sudah berdiskusi kemudian sudah mengungkapkan kritikan, sanggahan, pujian dalam bentuk teks tanggapan secara bergantian. Setelah kita selesai berdiskusi, kemudian selesai mempresentasikan, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup ya. Sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Ada perwakilan kelompok yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulannya, pembelajaran hari ini adalah mengungkapkan kritik dalam teks tanggapan. Ya, hebat. Perwakilan dari kelompok elang tadi sudah menyimpulkan. Aplaus untuk kelompok elang. Kemudian setelah kita simpulkan, kalian silahkan menuliskan refleksi. Silahkan ditulis di kolom bawah, kolom refleksi itu. Ya, mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.